Kawanan pencuri membobol penginapan kontingen PON Nusa Tenggara Barat di Jalan Radio Merauke, Papua. Pencuri membawa lari 3 telepon genggam dan uang tunai jutaan rupiah. Kawanan pencuri Rabu malam membobol penginapan kontingen PON Nusa Tenggara Barat di Jalan Radio Merauke, Papua. 3 telepon genggam dan dompet yang berisi uang tunai jutaan rupiah serta kartu identitas lainnya raib di gondol pencuri. Aksi kawanan pencuri terjadi pukul 3 dini hari dan pada saat kejadian pihak keamanan tidak ada di lokasi. Diduga pelaku masuk melalui jendela dengan cara mencongkel sehingga dengan leluasa melakukan aksinya di dalam. Salah satu kontingen sempat mendengar suara gaduh di ruangan sebelah, namun ketika didatangi para kawanan pencuri langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban langsung mendatangi kantor SPKT Polres Merauke untuk melapor aksi pencurian yang dialaminya. Menurut keterangan dari para atlet atau penghuni di sana bahwa mereka masuk melalui jendela dan anggota ketika kita mendapat laporan, anggota langsung ke TKP untuk mengecek taruna tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan memburu para pelaku. Dari Jayapura, Papua, Muhammad Syahrir, iNews melaporkan. Jawa Barat menguasai cabur menembak PON 20 Papua. Tim Tanah Pasundan meraih 11 emas diikuti kontingen Papua dengan 10 emas. Pertandingan cabang olahraga menembak PON ke-20 Papua yang digelar indoor dan outdoor telah usai. Jawa Barat mendominasi perolehan medali di cabang menembak dengan 11 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara di urutan kedua, tim tuan rumah Papua meraih 10 emas, 9 perak, dan 5 perunggu. Diikuti DKI Jakarta di tempat ketiga. Cabang olahraga menembak menjadi pendulang medali emas terbanyak bagi tuan rumah. Atlet Fani Febriana Wulandari menjadi penyumbang terbanyak dengan raihan 4 emas. Perolehan 10 medali emas dari cabang olahraga selain menembak, cabang olahraga sepatu roda juga menjadi yang terbanyak penyumbang emas untuk Papua dengan 8 emas. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Tuan rumah Papua menjuarai cabang olahraga sepak bola putra PON ke-20 setelah mengalahkan Aceh di final. Papua mengawinkan medali emas sepak bola putra dan putri. Partai puncak cabang olahraga sepak bola putra PON ke-20 Papua mempertemukan tuan rumah melawan Aceh di Stadion Mandala Jayapura. Laga baru memasuki menit keempat, Papua mendapat hadiah penalti setelah pemain tim Aceh melakukan handball di kotak 16 pas. Ricky Ricardo yang maju sebagai eksekutor tidak membuang peluang ini. Pada menit ke-22, Papua menggandakan keunggulan. Ricky Ricardo mencetak gol kedua, usai sepakannya tidak bisa diantisipasi Hairil Zul. Aceh bukannya tidak bisa memberi ancaman. Skuad besutan Fahri Husaini itu terus menyerang, salah satunya peluang yang tercipta pada babak kedua, namun tidak ada yang membuahkan hasil. Selain itu, upaya Aceh untuk membalikan keadaan semakin sulit usai Muharir mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-64. Alhasil tim Aceh pun mengakui keunggulan 2-0 tim Papua asuhan Edward Ifak Dalam. Keberhasilan tim putra Papua meraih emas menunjukkan dominasi tuan rumah di cabang olahraga sepak bola. Sebelumnya tim sepak bola putri Papua juga meraih emas setelah mengalahkan Jawa Barat di partai puncak.
Dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, zona CONCACAF Amerika Serikat meraih 3 poin usai menaklukkan Costa Rica. Tim Paman Sam menang dengan skor 2-1. Amerika Serikat menjamu Costa Rica di Stadion Lower.com Field, Columbus, Ohio dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF. Laga baru berjalan 1 menit, tuan rumah dikejutkan lewat gol cepat dari Keisha Fuller yang menyebut umpan Ronald Matarrita. Namun pada menit ke-25, Serginho Dest mampu menyamakan kedudukan Amerika Serikat lewat sepakan jarak jauh yang tak mampu ditepis kiper Costa Rica, Keylor Navas. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, tuan rumah mampu berbalik unggul lewat gol bunuh diri kiper pengganti Lionel Moreira yang gagal menepis sepakan Timothy Weah. Pada sisa laga, Costa Rica mencoba menyamakan kedudukan. Namun hingga laga usai, skor 2-1 untuk Amerika Serikat tetap bertahan. Dengan hasil ini, Amerika Serikat berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 11 poin, sedangkan Costa Rica di posisi kelima dengan 6 poin. Sementara itu, Meksiko harus bersusah payah mempertahankan puncak klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF usai mengalahkan El Salvador. El Tri menang 2 gol tanpa balas. Meksiko harus bersusah payah menaklukkan tuan rumah El Salvador pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF di Estadio Cuscatlán, San Salvador. Bermain dominan, Meksiko baru bisa unggul pada menit ke-30 berkat Hector Moreno yang menanduk sepak pojok Jesus Corona. Skor 1-0 untuk Meksiko bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, tuan rumah harus bermain dengan 10 orang. Mario Jacobo mendapat kartu merah akibat melanggar Rogelio Funes Mori. Unggul jumlah pemain, Meksiko baru bisa mendapat peluang dari titik putih jelang akhir laga usai Raul Jimenez dilanggar Eduardo Jose Figil Acosta di dalam kotak penalti. Jimenez sendiri yang maju sebagai eksekutor dan sukses memastikan Meksiko menutup laga dengan skor 2-0. Hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara dengan 14 poin, sedangkan El Salvador di peringkat ke-7 dengan 5 poin. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.